Pendengar, kita jumpa lagi dalam Lintas Magota edisi hari ini, Rabu 22 Oktober 2025 bersama saya, Yelin Salviani. Informasi dari RRI Manado mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota hari ini. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado kini resmi berjalan 3 bulan sejak dibuka Juli lalu. Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado telah berjalan selama 3 bulan sejak dibuka pada Juli lalu. Sekolah ini memberikan pendidikan gratis dan fasilitas asrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan secara sosial. Kepala Sekolah Feni Mayfi Sarah Kili-Kili menyebut siswa dibekali kurikulum akademik dan juga pengenalan potensi diri. Di Kemensos itu ada yang namanya kurikulum persiapan. Di dalam kurikulum persiapan itu termasuk di dalamnya talent mapping, untuk mengenal talent DNA dari peserta didik yang ada serta profil dari peserta didik. Kemudian masuk kepada kurikulum akademik, di mana kurikulum akademik ini sesuai atau sama dengan kurikulum yang ada di sekolah reguler ini. Dan kemajuannya bisa kita lihat, anak-anak sudah mulai tertib ketika bangun pagi diawali dengan rutinitas ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian ditutup pun mereka juga melakukan ibadah, dan itu semua di bawah pemantauan, pembinaan dari para pengasuh asrama maupun wali asuh masing-masing anak. Tri Utami dari Humas SRMP 21 Manado menambahkan, fasilitas dan kegiatan ekstrakurikuler pun menjadi bagian dari pembentukan karakter siswa. Kebetulan kami gedungnya masih bersama dengan sentra, jadi untuk gedung pendidikan ini difungsikan untuk sebagai gedung sekolah. Ini juga milik sentra, kemudian ada asrama putra dan putri, itu juga milik sentra, dipinjamkanlah untuk SRMP 21 Manado. Ada juga lapangan olahraga, ruang makan, dan musola dari sentra juga. Melalui pendekatan pendidikan yang menyeluruh, SRMP 21 Manado hadir tidak hanya sebagai ruang belajar, tapi juga rumah kedua bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan untuk tumbuh dan berkembang. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi dari RRI Manado, sekarang kita ke RRI Gorontalo, pendengar. Memastikan bebas dari tindak penyalahgunaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone Bolango melakukan tes urin kepada seluruh pegawainya. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone Bolango melakukan tes urin kepada seluruh pegawainya sebagai langkah memastikan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan narkotika. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara mendadak di kantor BNNK Bone Bolango kemarin dan menjadi bagian dari upaya pengawasan internal yang rutin dilaksanakan. Pelaksanaan tes urin merupakan bentuk komitmen lembaga dalam menjaga integritas dan profesionalisme aparatur BNN di daerah. Kepala BNNK Bone Bolango AKBP Erlang Dewi Permata saat diwawancarai RRI menjelaskan masyarakat harus tahu bahwa BNN Bone Bolango bebas dari tindak penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BNN sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam pemberantasan narkotika. Menurutnya, tidak ada toleransi bagi pegawai yang terbukti positif menggunakan narkoba tanpa alasan medis yang sah. Jadi seperti halnya masyarakat juga harus tahu, kita sebagai lembaga yang dipercaya untuk menegakkan, memberikan informasi pada narkotika, melakukan pemeriksaan, masyarakat juga melihat bahwa seluruh personel BNNK Bone Bolango pada khususnya dan seluruh personel BNN RI, kita wajib untuk memberitahukan bahwa kami BNN memang benar-benar bersih dari penyalahgunaan narkotika. Tidak ada hal yang lebih pasti, yaitu dengan melakukan tes urin supaya fair dan masyarakat juga bisa melihat. Sebelum pengambilan sampel, setiap pegawai diminta untuk menginformasikan apabila sedang mengonsumsi obat yang diresepkan dokter dalam 1 minggu terakhir. Hal ini dilakukan agar hasil pemeriksaan bisa maksimal, akurat, dan menghindari kesalahan dalam penilaian. Tes urin tersebut tidak hanya dilakukan 1 kali, namun dilaksanakan secara berkala. Langkah ini juga menjadi sarana pembinaan bagi pegawai agar senantiasa menjaga perilaku hidup sehat dan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
Masih berita dari Gorontalo, pendengar. Universitas Bina Mandiri UBM Gorontalo baru saja merayakan Dies Natalis ke-6 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 16 mengapresiasi berbagai kemajuan yang berhasil diraih UBM termasuk dalam penguatan sumber daya manusia melalui penempatan guru besar tetap. Pada perayaan Dies Natalis ke-6 Universitas Bina Mandiri UBM Gorontalo, Kepala LL Dikti Wilayah 16 yang diwakili Kepala Bagian Umum Irwan Halid memberikan apresiasi atas capaian dan perkembangan signifikan yang telah ditorehkan UBM sejak berdiri pada tahun 2019. Dalam momen Dies Natalis kali ini, penempatan guru besar tetap di lingkungan UBM disebut sebagai langkah maju strategis bagi pengembangan universitas ke depan. Menurut Irwan Halid, kehadiran guru besar merupakan pijakan penting untuk pembukaan program studi Doktor Manajemen yang saat ini tengah dalam proses pengajuan oleh UBM Gorontalo. Ia juga mengungkapkan ke depan Yayasan Bina Mandiri berencana mengusulkan 2 guru besar tambahan sebagai dosen tetap guna memenuhi persyaratan pembukaan program doktoral tersebut. Pertama saya menyampaikan selamat dulu kepada UBM yang hari ini merayakan Dies Natalis atau Milad ke-6. Nah, di Milad ke-6 ini kami sudah menghimpun data terkait dengan kinerja dari sebuah perguruan tinggi termasuk nilai kami bahwa UBM ini adalah gerak langkahnya yang luar biasa. Hari ini kita menghadiri acara penempatan guru besar. Ini kita jelas bahwa dalam rangka ke depan pengembangan program-program studi besar, beliau merekrut guru besar yang menjadi sebuah persyaratan yang kami perlu ekspos juga melalui media-media yang ada di Gorontalo bahwa dalam waktu dekat program S3 Manajemen akan keluar di UBM. Ini adalah sebuah langkah besar dan mungkin satu-satunya PTS yang menyelenggarakan program doktoral yang ada di perguruan tinggi di wilayah LL. Sementara itu, Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo Aziz Rahman menegaskan transformasi merupakan kata kunci utama dalam pengembangan kampus selama 6 tahun terakhir. Ia menambahkan pada tahun 2022, UBM telah membuka program pasca sarjana dan saat ini tengah mengajukan pembukaan program studi Magister Manajemen Rumah Sakit sebagai bagian dari strategi jangka panjang. UBM itu adalah kampus transformasi. Kami jadikan transformasi itu sebagai ruh daripada pengembangan. Dan alhamdulillah hari ini setelah bertransformasi menjadi universitas 2019, kami terus tidak berhenti melakukan transformasi. Kami sudah melakukan transformasi penguatan, merubah universitas menjadi universitas, kemudian memperluas penguatan kapasitas kelembagaan dengan menambah dari 7 prodi sekarang sudah ada 20 prodi. Selain itu di 2022 kami menambah program pasca sarjana 1 lahir dan ini sementara mengajukan program studi Magister Rumah Sakit. Jadi saya kira ini langkah-langkah strategis yang memang secara tim kita lakukan. Perayaan Dies Natalis ke-6 ini menjadi penanda penting atas dedikasi dan kerja keras seluruh aktivitas akademika dalam membangun UBM sebagai universitas yang tidak hanya relevan di tingkat lokal, tetapi juga siap bersaing di kancah global. Dari Gorontalo, Rusdianita Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, berkunjung ke Command Center Pemerintah Provinsi Gorontalo. Command Center ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah Australia dan pemerintah Provinsi Gorontalo. Pada perayaan Dies Natalis ke-6 Universitas Bina Mandiri UBM Gorontalo, Kepala LL Dikti Wilayah 16 yang diwakili Kepala Bagian Umum Irwan Halid memberikan apresiasi atas capaian dan perkembangan signifikan yang telah ditorehkan UBM sejak berdiri pada tahun 2019. Dalam momen Dies Natalis kali ini, penempatan guru besar tetap di lingkungan UBM disebut sebagai langkah maju strategis bagi pengembangan universitas ke depan. Menurut Irwan Halid, kehadiran guru besar merupakan pijakan penting untuk pembukaan program studi Doktor Manajemen yang saat ini tengah dalam proses pengajuan oleh UBM Gorontalo. Ia juga mengungkapkan ke depan Yayasan Bina Mandiri berencana mengusulkan 2 guru besar tambahan sebagai dosen tetap guna memenuhi persyaratan pembukaan program doktoral tersebut. Pertama saya menyampaikan selamat dulu kepada UBM yang hari ini
merayakan habis Natalis ataupun Milad ke-6. Nah, di Milad ke-6 ini kami sudah menghimpun data terkait dengan kinerja dari sebuah perguruan tinggi termasuk nilai kami bahwa UGM ini adalah gerak langkahnya yang luar biasa. Hari ini kita menghadiri acara penempatan guru besar. Ini kita jelas bahwa dalam rangka ke depan pengembangan program-program studi besar, beliau merekrut guru besar yang menjadi sebuah persyaratan yang kami perlu ekspos juga melalui media-media yang ada di Gorontalo bahwa dalam waktu dekat program S3 manajemen akan keluar di UGM. Ini adalah sebuah langkah besar dan mungkin satu-satunya PTS yang menyelenggarakan program doktoral yang ada di perguruan tinggi di wilayah LMP Nampak. Sementara itu, Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo Ajis Rahman menegaskan transformasi merupakan kata kunci utama dalam pengembangan kampus selama 6 tahun terakhir. Ia menambahkan pada tahun 2022, UBM telah membuka program pasca sarjana dan saat ini tengah mengajukan pembukaan program studi magister manajemen rumah sakit sebagai bagian dari strategi jangka panjang. UGM itu adalah kampus transformasi. Kami jadikan transformasi itu sebagai ruh daripada pengembangan. Dan alhamdulillah hari ini setelah bertransformasi menjadi universitas 2019, kami terus tidak berhenti melakukan transformasi. Kami sudah melakukan transformasi penguatan, merubah universitas menjadi universitas, kemudian memperluas penguatan kelembagaan dengan menambah dari 7 prodi sekarang sudah ada 20 prodi. Selain itu di 2022 kami menambah program pasca sarjana 1 lahir dan ini sementara mengajukan program studi magister rumah sakit. Jadi saya kira ini langkah-langkah strategis yang memang secara tim kita lakukan. Perayaan Disnatalis ke-6 ini menjadi penanda penting atas dedikasi dan kerja keras seluruh aktivitas akademika dalam membangun UBM sebagai universitas yang tidak hanya relevan di tingkat lokal, tetapi juga siap bersaing di kancah global. Dari Gorontalo, Rusdianita Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar, selanjutnya kita menuju ke informasi berita dari RRI Tahuna. Beras SPHP menjadi pilihan bagi masyarakat di desa karena harga murah dan juga barangnya tersedia. Perum Bulog Cabang Tahuna bersama pemerintah daerah dan TNI Polri tetap eksis menyalurkan beras SPHP kepada masyarakat di 15 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal itu dibuktikan di mana sampai saat ini penyaluran beras SPHP di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah mencapai 550-an ton dari target 1.400 ton. Namun di pihak lain, beras SPHP ternyata hanya diminati masyarakat pinggiran kota. Menurut pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Christian Prasetya, kalau masyarakat kota Tahuna banyak pilihan untuk membeli beras. Tapi bagi masyarakat di desa yang jauh dari kota, beras SPHP menjadi pilihan utama di samping murah, barangnya juga tersedia. Kalau itu saya rasa subjektif ya. Kalau mungkin karena kalau di kota di sini banyak pilihan, ada SPHP, ada beras premium, ada merek-merek yang lain, mahal harganya. Terkait penyaluran beras SPHP, Christian memastikan dengan bantuan pemerintah daerah bersama TNI Polri, target tersebut akan rampung hingga akhir Desember 2025. Alexander Dalengkade, RRI Tahuna, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Perum Bulog Cabang Tahuna bersama pemerintah daerah dan ke Gorontalo, kita hadirkan informasi terkait Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Bazier, berkunjung ke Comment Center pemerintah Provinsi Gorontalo. Comment Center ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah Australia dan pemerintah Provinsi Gorontalo. Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Bazier pagi tadi mengunjungi Comment Center milik pemerintah Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan pembangunan Comment Center merupakan hasil nyata dari kerjasama antara pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah Australia melalui program kemitraan Australia-Indonesia untuk akselerasi layanan dasar.
Kolaborasi ini menjadi bukti kuat sinergi pemerintah daerah dan mitra internasional dapat menghasilkan inovasi yang mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Di mana Command Center ini adalah sebuah ruangan di mana berisi data-data. Kemudian dari data-data ini kami bisa memastikan existing daripada semua informasi yang ada, sehingga dalam pengambilan kebijakan pemberian pelayanan publik di Provinsi Gorontalo ini senantiasa berbasis data yang presisi. Pada kesempatan yang sama, Ruth Baziar mengaku bangga dapat melihat secara langsung hasil kerjasama antara pemerintah Australia dan pemerintah Provinsi Gorontalo. Betul-betul percaya bahwa dengan kepemimpinan Bapak Gubernur ini kami mempunyai mitra yang sangat komited untuk kerjasama kita. Jadi ada kinerja yang sangat positif antara pemerintah Australia dan pemerintah Gorontalo. Dengan adanya data yang terintegrasi, pemerintah Provinsi Gorontalo diharapkan mampu merancang program-program pembangunan yang lebih terarah, tepat guna dan berkelanjutan. Ia berharap ke depan kerjasama antara pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah Australia akan berkembang pada bidang-bidang lain yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar, sebelum kita menutup Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut hari ini, kita hadirkan informasi berita yang terakhir dari RRI Talaut. Sempat naik signifikan, harga cabai turun dari sebelumnya Rp90.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Terpantau pagi tadi Rabu 22 Oktober 2025, harga sejumlah komoditi pangan jenis bumbu dapur di Pasar Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami penurunan. Bumbu dapur yang turun diantaranya cabai rawit merah, sempat menembus Rp90.000 per kilogram. Cabai rawit merah saat ini turun menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Menurunnya harga cabai rawit merah menurut Resli, salah satu pedagang, karena pembelian dari Manado juga ikut turun. Bawang merah 55 per kilo, tomat 18 per kilo. Harga rica sekarang turun sedikit, 90 jadi 70, per cupak 10.000. Sementara bumbu dapur lain seperti tomat juga turun. Tomat yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram turun menjadi Rp18.000 per kilogram. Bawang merah dan bawang putih stabil di angka Rp55.000 per kilogramnya. Dari Melongane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut untuk sore hari ini, edisi Rabu 22 Oktober 2025. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.